Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Nirmalasari dari kelas dari 3A NPM 2478210. Di sini akan membuat hands-on pada mata kuliah Jaringan Komputer 2 yaitu pada lab 5.9.1.9 Investigate STP Loop Prevention. Nah, jadi kita di sini ada objektifnya yaitu in this lab you will observe spanning tree for state and what's the spanning tree convergence process. Describe the operational of spanning tree protocol. Explain how spanning tree protocol prevents switching loop while allowing redundant in switch networks. Dan ada backgroundnya juga. Di aktivitas kali ini kita ini bakal menggunakan paket tracer untuk mengobservasi operasi pada spanning tree protocol di simple switch network that has redundant paths. Lalu di sini ada part yang pertama yaitu observe a convergent spanning tree instance. Lalu kita bakal ping dulu, ping PC 1 dan PC 2 ini kita harusnya sukses ya untuk ngepingnya. Ping 192.168.1.101. Oke, replay. Berhasil ya, teman-teman. Nah, jadi yang kedua ini view spanning tree status on each switch. Nah, jadi kita bakal pakai perintah show spanning tree VLAN 1 di semua switch ini. Lalu setelah itu kita untuk mengumpulkan status spanning tree-nya untuk pada setiap switch dan kita bakal isi di tabel ini. Nah, untuk tujuan aktivitasnya ini hanya untuk mempertimbangkan informasi tentang gigabit RAM ports. Nah, lalu dan yang the fast Ethernet ports ini, dia ini adalah port akses yang menghubungkan perangkat akhir dan bukan bagian dari spanning tree berbasis trunk antar switch atau trunk based spanning tree. Lalu selanjutnya mungkin kita bisa lihat kita masukin perintah show spanning tree enable show spanning tree VLAN 1. Nah, ini ada keluarannya pada switch 1 port yang gigabit Ethernet 0/0 kelas 1 ini dia statusnya forward, lalu yang gigabit Ethernet juga 2 juga. Nah, untuk root bridge-nya ini enggak ya. Enggak. Lalu kita ke switch yang kedua. Masukin perintah yang sama. Lalu kita masukin perintah show kita exit show spanning tree VLAN 1. Nah, ini untuk yang gigabit Ethernet 0 gigabit Ethernet 0/1 ini statusnya forward juga, gigabit Ethernetnya juga, dan yang bridge ini apa sih? Root bridge-nya ini dia itu tidak, dan ini juga tidak. Lalu setelah itu kita lanjut ke yang ini. Kita lanjut show spanning tree VLAN 1. Nah, jadi ini outputnya. Kita bisa lihat di sini. Kita lihat di sini yang statusnya ini forward dan ini BLK. Dan yang ini root bridge-nya ini no. Dan yang gigabit Ethernet 0/2-nya juga no. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke langkah selanjutnya. Nah, paket tracer ini menggunakan different link like on
one of the connection between the switch. Nah, jadi kita ini menggunakan pakai tracer ini menggunakan lampu yang berbeda pada salah satu switch. Kita bisa lihat di sini pada switch 1 dan switch 3 ini lampunya ada yang orange seperti itu. Lalu ada pertanyaan, menurut Anda apa arti dari lampu ini? Nah, jadi ini tuh menunjukkan kalau bahwa port yang tersebut ini tidak meneruskan frame karena berada dalam status spanning tree. Nah, dalam kasus ini yaitu dinamakan status pemblokiran. Lalu ada pertanyaan juga, what path will frame take from PC1 to PC2? Jalur apa yang diambil frame ini dari PC1 ke PC2? Jawabannya ini mereka ini bakal mengambil jalur switch 1 dan switch 2 ini seperti itu. Lalu pertanyaannya, why do the frames not travel through switch 3? Lalu jawabannya, ini tuh mengapa frame ini tuh tidak melalui atau melintas pada switch 3. Nah, alasan utamanya karena spanning tree ini menempatkan portnya ini pada gigabit Ethernet 0/2 pada switch 3 ini. Yang ini tuh dalam status pemblokiran, maka tidak ada frame yang diterima atau dikirim pada port tersebut. Seperti itu. Lalu selanjutnya, why has spanning tree placed a port in blocking state? Mengapa spanning tree menempatkan portnya dalam status pemblokiran? Nah, jadi jawabannya, kalau semua port dapat meneruskan frame, maka akan terjadinya dia itu bakal loop switch di jaringan. Nah, maka dari itu, kalau loop switch ini dapat menurunkan kinerja jaringan dan bahkan menyebabkan kegagalan jaringan seperti itu. Lalu mungkin kita bisa lanjut ke part yang kedua, observe spanning tree convergence C. Lalu kita remove the connection between switch 1 and switch 2. Kita bakal buka CLI window. Sorry, ini tadi udah ya. Jadi kita masukin perintah show VLAN spanning tree lagi. Oke, seperti ini. Kita tinggalkan. Kita biarkan dia tetap terbuka, jangan kita close. Lalu kita di menu bar ini kita pilih yang menu delete. Sorry, kita cancel dulu. Lalu kita menu delete. Kita delete yaitu kabel yang koneksinya ini switch 1 dan switch 2. Oke, ini udah kita hapus. Nah, selanjutnya di CLI switch 3 ini kita ini bakal ulangin perintah show spanning tree VLAN 1 sampai dia tuh lampunya jadi hijau seperti itu. Oke, kita ulangin aja dulu sampai lampu dia hijau. Kita ulangin aja. Nah, kita ulanginnya pakai tanda panah atas. Ini switch 3 betul kan? Oke, masih nggak bisa teman-teman. Mungkin bakal kita cancel. Nah, oke, udah hijau nih teman-teman. Nah, selanjutnya, why do you see happen to status of the gigabit Ethernet 0/2 port during this process? Nah, jadi dia ini lampunya dia jadi hijau. Kita bisa lihat di sini dari prosesnya itu. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman, di gigabit Ethernet 0/2 ya. Di yang pertama status dia itu ini yang pertama. Oke. Kalau nggak salah yang pertama itu statusnya tuh BLK, lalu dia jadi LSN ya kalau kedua ini, tapi di sini udah learn dulu. Oke, berarti karena ini nggak bisa di-scroll lagi. Jadi tadinya dia tuh BLK lalu LSN, lalu
dia learn atau LRN ini. Lalu setelah dia learn itu dia nanti berubah lagi menjadi nih learn, masih learn juga, ini masih learn juga. Nah, untuk yang jadi ini dia seharusnya forward nih atau meneruskan atau FWD seperti itu. Lalu selanjutnya verify konektivitas ping P1 P2 harusnya sukses. Lalu apakah ada port yang menunjukkan lampu orange ini yang menandakan port tersebut berada dalam satu spanning tree selain penerusan, mengapa atau mengapa tidak? Lalu jawabannya ini tidak ada lampu penghubung yang berwarna oranye yang ditampilkan dalam jalur topologi ini karena ini tuh sudah tidak ada lagi redundan dalam jaringan ini atau jaringan topologi ini gitu. Mungkin kita bisa ping dulu. Oke, tetap sukses ya teman-teman. Nah, ini udah semua nih resultnya. Oh, nggak ada. Tapi kita udah sampai part yang terakhir ya. Nah, mungkin cukup ya video hands-on dari saya untuk lab ini. Terima kasih, saya Hiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.